mengejarnya. Liu He dan Amuhan tidak ragu sama sekali karena mereka juga melayang di udara. Pejuang level Traveler bintang semua bisa terbang. Ini adalah perubahan terbesar yang dihasilkan dari tingkat siswa ke transformasi tingkat wisatawan bintang. Namun, Anda tidak dapat menggunakan kaki Anda saat terbang di udara. Jadi kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan lari mereka di darat. Sangat cepat. Luo Feng juga sangat cepat. Liu He dan Amuhan memandang Liao dan Luo Feng di udara. Satu di depan dan satu di belakang. Keduanya melonjak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan cepat menghilang dari bidang pandang Liu He dan Amuhan. Kemampuan khusus Liao ini mungkin ringan, menurut Liu He, seperti kepala. Mereka yang memiliki kemampuan cahaya khusus akan dapat terbang jauh lebih cepat daripada kita. Kami tidak bisa mendapatkannya. Alasan mengapa alam semesta menganggap pejuang tingkat pelancong bintang sebagai pejuang sejati, adalah karena begitu mereka mencapai tingkat pelancong bintang. Pejuang mendapatkan kemampuan sejati mereka. Hubungi kepala. Liu He memerintahkan arloji komunikasi taktis. Hubungi kepala. Amuhan juga ingin menghubungi Dewa Guntur. Telepon dengan cepat masuk. Kepala, tepat di saat genting di mana Liao akan dieksekusi, dia menerobos ke tingkat perwakilan. Dan kemampuan istimewanya mungkin ringan, jadi dia sangat cepat. Dia baru saja terbang ke udara dan Luo Feng saat ini mengejarnya. Amuhan dan saya belum bisa mengejar mereka, Liu He segera melaporkan. Amuhan juga melaporkan. Setelah laporan mereka, pergi. Ayo kejar jet mobil, Liu He menyebut jet mobil level alam semesta. Namun, Liu He dan Amuhan jelas bahwa bahkan jet otomatis tidak akan membantu. Kecepatan terbang jet otomatis jauh lebih cepat daripada kecepatan pejuang tingkat perwakilan. Namun, begitu jet mobil mengejar, Liu He dan Amuhan harus turun dari jet otomatis untuk membunuh Liao. Tapi karena mereka lebih lambat dari Liao, tidak ada gunanya mengejarnya. Dojo dari kantor pusat dunia Limits, aula perjamuan. Tentu saja Dojo Limits tidak akan membuat semua pejuang perwakilan ini datang ke sini tanpa biaya, jadi mereka mengadakan jamuan makan di aula perjamuan hanya untuk 30 perwakilan ini. Untuk pejuang yang representatif, kematian dua wargot hanyalah masalah kecil. Satu-satunya yang benar-benar peduli tentang ini mungkin adalah Yan Hai. Apa? Di ruang perjamuan. Wajah pria berpakaian hitam, Hong, sedikit berubah. Dia menerobos. Biksu botak Dewa Guntur juga terkejut setelah menerima laporan. Seluruh ruang perjamuan segera tenang. Pria berpakaian hitam, Hong, langsung memberi perintah, daya pikat. Vladimir, ya, penjaga kerajaan alur melangkah maju. Ya, seorang pria kulit hitam juga melangkah maju. Naiklah jet otomatis tingkat prasejarahku dan segera bantu Luo Feng dalam membunuh Liao. Perintah pria berpakaian hitam, Hong, Liao telah menerobos ke tingkat perwakilan. Kemampuan spesialnya adalah ringan. Berangkat dengan cepat, iya nih. Daya pikat dan penyelidik Vladimir dengan cepat meninggalkan aula perjamuan saat mereka mengendarai jet otomatis tingkat prasejarah menuju hutan belantara. Seluruh jamuan menjadi gempar. Liao menerobos, menembus sebelum kematiannya. Liao ini sangat kuat. Dan kemampuan khususnya adalah ringan. Para wakil saling berdiskusi dengan tenang. Wajah tua, Yan Hai, yang berada di sudut kelompok perwakilan, memiliki senyum langka ketika ia berpikir, burung hering kecil. Anda pasti harus mengambil kesempatan ini dan melarikan diri,
ketua pertama memerintahkan Vladimir dan Alur untuk membantu Luo Feng? Mungkinkah Luo Feng mengejar Liao? Kemampuan khusus Liao ringan, jadi dia jauh lebih cepat daripada kebanyakan perwakilan. Luo Feng berani mengejarnya? Luo Feng ini terlalu sombong, kekuatan serangannya menyaingi perwakilan. Tapi kekuatan serangan Liao ini tidak lebih lemah dari dia sekarang. Dan dengan kemampuan cahayanya yang khusus, kelincahannya sangat menakjubkan. Luo Feng ditakdirkan untuk kali ini, beberapa perwakilan merasa tidak enak untuk Liao. Jika Liao melakukan terobosan sebelum sidang, dia pasti tidak akan menerima hukuman mati. Dan sekarang, sudah terlambat. Beberapa juga berpikir bahwa Luo Feng terlalu sombong. Yang ia miliki hanyalah serangan lebih dari 8 juta kilogram dengan 16 senjata kecil. Hanya dengan itu, dia berani mengejar perwakilan? Saudara Hong, orang Luo Feng ini agak terlalu berani, tersenyum biksu botak Dewa Guntur. Agak gegabah memang, mengerutkan kening pria berpakaian hitam, Hong. Saat ini, dia bukan lawan Liao. Pembalasan dan kebencian telah membutakan matanya, desah, dia masih harus dibangkitkan, karena dia terlalu muda, ya. Orang Luo Feng ini adalah bibit yang baik. Jika diangkat dengan benar, masa depannya akan cerah. Jika kita bertemu dengan sesuatu yang besar di masa depan, dia mungkin bisa membantu kita, kata Thunder God. Pria berpakaian hitam, Hong. Sedikit mengangguk, dia memiliki potensi tinggi. Dia mungkin bisa menjadi ketua ketiga dalam 10 atau 20 tahun lagi, dengan asumsi dia bekerja cukup keras, di mata dua pejuang paling kuat di bumi. Luo Feng memiliki potensi. Tapi sekarang, dia tidak cukup. Kali ini, dia gegabah, pria berpakaian hitam itu sedikit menggelengkan kepalanya. Jelas, tindakan Luo Feng kali ini telah mengecewakannya. Di langit, stratosfer. Ini adalah kekuatan eksistensi yang melampaui tingkat wargot, kekuatan perwakilan. Liao, yang membumbung tinggi di langit, tidak bisa menahan tawa keras dengan kegembiraan. Tawanya meledak seperti gelombang kejut. Cahaya di sekelilingnya sedikit melengkung. Terkadang tubuhnya buram dan terkadang tidak jelas. Pakaian compang camping di tubuhnya terkoyak oleh angin yang kencang. Mengungkap tubuhnya yang kuat. Kekuatan luar biasa, kelincahan dan kekuatan saya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, Liao mengayunkan tinjunya dan udara pecah. Menggunakan energi transformasi untuk membantu dampak jelas membuat tenaga lebih mudah menjadi lebih mudah. Tidak heran petarung tingkat perwakilan semuanya sangat kuat, dan di belakangnya suara mendesing. Sebuah cahaya yang mengalir dengan cepat mendekat. Liao. Peraungan datang. Luo Feng. Liao melirik Luo Feng dari sudut matanya. Cahaya kejam bersinar di matanya dan dia benar-benar melayang di udara saat dia menyaksikan Luo Feng. Luo Feng berhenti di pesawat ulang-alik yang melonjak saat ia melayang di depan Liao. Semua karena kamu. Karena kamu, anakku sudah mati. Karena kamu, istriku sudah mati, hari ini, aku akan memberitahumu kekuatan dari keberadaan yang melampaui level wargot. Di bawah pakaian Liao yang compang camping, otot-otot tubuhnya tampak terpahat, lekuk tubuhnya sempurna. Matanya penuh niat membunuh saat dia menatap Luo Feng. Luo Feng bersikap dingin terhadap Liao saat dia berdiri di pesawat ulang-alik yang melonjak, dewa hitam yang bertubuh di tubuhnya berubah menjadi seragam tempur dan helm. Eksistensi yang melampaui level wargot? Hanya seorang pelancong tingkat 1 tingkat. Liao, kamu masih ditakdirkan untuk mati dengan tanganku, Luo Feng menatap Liao dengan dingin. Terlalu sombong. Praung Liao.
Dan pada saat ini, jet otomatis tingkat alam semesta yang ditunggangi oleh dua wakil Liu He dan Amuhan berada di kejauhan. Namun, karena Liao dan Amuhan lebih lambat dari Liao, mereka tidak buru-buru keluar, karena bahkan jika mereka bergegas, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuh sudut pakaian Liao. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengejarnya. Selama mereka tidak kehilangan dia, ketika orang-orang yang dikirim oleh Hong tiba, mereka dapat dengan mudah membunuh burung pemangsa Liao. Luo Feng, cepat naik ke jet tempur, suara Liu He terbawa. Tapi Luo Feng dan Liao terus saling mengawasi. Luo Feng, kau terlalu muda, terlalu sombong. Hari ini, kamu mati karena kesombonganmu. Ejek Liao. Setelah itu, dia sedikit mengulurkan tangannya. Sinar cahaya keemasan perlahan mulai muncul di tangan Liao, seolah-olah mereka adalah dua bilah. Tangannya juga mulai buram. Pesawat ulang-alik Luo Feng yang melayang sudah melayang di depannya. Alas kaki hitam memanjang dari kakinya, yang memungkinkannya melayang di udara. Dia diam-diam menyaksikan Liao mempersiapkan langkah utamanya. Meskipun set Dewa Hitam sangat kuat, tubuhmu masih pada tingkat wargot tingkat lanjut, Liao mengeluarkan senyum aneh saat dia menutup matanya. Cahaya perlahan muncul dari seluruh tubuhnya. Dan dia sepertinya ditutupi lapisan cahaya keemasan. Adegan ini mengejutkan Liu He dan Amuhan pada jet otomatis. Keluar begitu saja dari kelelawar? Liu He terkejut. Liao ini memang memiliki dendam yang sangat besar dengan Luo Feng. Dia rela melukai dirinya sendiri untuk membunuh Luo Feng, sebagai pejuang level Traveler Bintang. Liu He dan Amuhan jelas tentang apa yang dilakukan Liao. Liao, yang seluruh tubuhnya dilapisi dengan cahaya keemasan, tiba-tiba bergerak. Suara mendesing. Dia menembak ke arah Luo Feng seperti pelangi. Liao, mati. Luo Feng sedikit melambaikan tangannya saat dia melayang di udara. Suara mendesing. Pesawat ulang-alik melonjak langsung berubah menjadi latihan gunung. 12 garis tipis keemasan lahir ketika 12 bagian dari kekuatan spiritual yang kuat bergabung ke dalam ukiran. Mereka segera bergegas menuju ujung bor gunung, membentuk kekuatan menusuk yang luar biasa. Tampaknya bor gunung berisi kekuatan tumbukan yang terbentuk dari ratusan miliar ton dinamit. Gelombang, seolah-olah pesawat yang melonjak mengebor ruang itu sendiri, itu membentuk cahaya keemasan saat kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan seorang bintang tingkat 9 tahap mungkin tidak akan lebih cepat dari pesawat ulang-alik melonjak dalam bentuk latihan gunung. Apa? Pikiran Liao hanya punya cukup waktu untuk kaget. Tidak ada waktu untuk hal lain. Ledakan. Di bawah kecepatan absolut, Liao, yang sedang bersiap untuk melepaskan langkah pamungkasnya, tidak punya waktu untuk berpikir atau menghindar ketika sebuah lubang besar dibor melalui dadanya oleh latihan gunung. Dan kekuatan rotasi yang kuat dari bor gunung langsung menghancurkan mayat Liao menjadi berkeping-keping. Darah dan daging berserakan di mana-mana. Wah! Bor gunung langsung dibongkar menjadi pesawat ulang-alik melonjak, dan kembali ke kaki Luo Feng. Liao, mati. Tepat ketika ia menjadi keberadaan yang melampaui tingkat wargot dan sedang bersiap untuk membalas dendam, ia langsung dibunuh oleh Luo Feng. Seperti itu. Pesawat ulang-alik melonjak dibagi menjadi 3 bentuk utama. Dalam bentuk utama pertama pesawat ulang-alik melonjak, itu dapat berubah menjadi bor gunung dan benteng gunung.
Dan bentuk utama kedua dari pesawat ulang-alik melonjak membutuhkan penguat kemampuan pertempuran 30 untuk mulai melatihnya. Adapun bentuk utama ketiga dari pesawat ulang-alik melonjak, Anda harus telah mencapai tingkat alam semesta, memiliki penguat kemampuan tempur 48, dan memiliki domain Anda sendiri untuk mulai melatihnya. Mungkin transformasi kedua dari pesawat ulang-alik yang melonjak ini bahkan lebih kuat lagi. Namun, transformasi bentuk pertama, bor gunung, dan benteng gunung. Hanya kekuatan tahap pertama telah sepenuhnya memuaskan Luo Feng. Kudus. Liu He membeku di kejauhan. Buddha besar, aku. Amuhan juga tertegun. Seorang pejuang yang representatif terbunuh oleh cahaya emas. Gerakan Luo Feng terlalu cepat sekarang. Dia langsung mengubah pesawat ulang-alik melonjak untuk menyerang. Bahkan Liu He dan Amuhan tidak bisa melihat apa cahaya emas yang dikirim Luo Feng. Mereka hanya melihat bahwa sebelum serangan yang tampaknya kuat Liao mampu mencapai Luo Feng. Liao sendiri ditiup berkeping-keping. Kepala Liu He dengan cepat menghubungi kepala Amuhan melakukan hal yang sama. Kedua sisi terhubung. Liu He, Luo Feng baik-baik saja, benar. Cepat dan biarkan dia di dalam jet otomatis dan katakan padanya untuk tenang dan berhenti sembrono. Tepat ketika mereka terhubung, Hong segera memberikan perintahnya. Kepala Liao dibunuh oleh Luo Feng, kata Liu He setelah berdehem.